Jadi untuk rawatan tunggal itu bisa dengan pola rawatan saya ini sebenarnya itu enggak jauh berbeda, cuma itu bedanya ya cuma di saling ketemukan ini gitu. Jadi untuk rawatan tunggal itu juga bisa memakai rawatan saya dengan restar ulang, terus dari segi pengembunan malam, penjemuran dan pemandian itu sama, cuma bedanya itu di koloninya ini. Jelaskan untuk pola rawatannya ya teman-teman. Jadi dari segi pemandian, dari segi penjemuran, dari restar ulang itu sebenarnya sama teman-teman. Karena itu ini teman-teman, nanti saya jelaskan dari apa sih alasan saya itu pemandian itu saya berikan setelah penjemuran terus sebelum istirahat, itu nanti saya jelaskan. Dan pemberian extra fooding itu sebelum istirahat dan setelah pemandian. Nah, karena ini ada alasannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kicamania, sobat kacermania dimanapun berada, semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran. Jumpa lagi di channel Sipe Kicau, channel yang membahas tentang seputaran rawatan pada burung kacer, membahas rawatan harian sampai rawatan lomba, membahas semua permasalahan pada burung kacer. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari Om Wahnut Saputra sama Om Joni. Nah, jadi sobat kita ini bertanya, Om misalkan nggak bisa koloni, cuma punya satu burung, apakah itu rawatan ini bisa dilakukan? Nah, terus rawatannya itu kayak gimana? Nah, ini teman-teman, di sini saya nanti mau jelaskan pola perawatan saya itu sebenarnya itu kayak gimana. Nah, apakah bisa diterapkan untuk rawatan tunggal, untuk yang di rumah itu cuma ada satu burung, jadi rawatannya itu kayak gimana? Ikuti terus ya teman-teman, jangan skip agar tidak ketinggalan penjelasannya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke pokok pembahasannya ya teman-teman. Jadi kita lanjutkan lagi tentang pertanyaan dari Om Wahnut Saputra sama Om Joni, itu yang menanyakan bagaimana untuk rawatan tunggal yang hanya di rumah itu cuma ada satu burung. Nah, jadi bagaimana penanganannya, terus bagaimana rawatannya. Jadi ini teman-teman, dulu itu sebelum saya pakai rawatan koloni itu, saya juga cuma ada beberapa burung, tapi enggak saya koloni, jadi cuma rawatan tunggal, rawatan vector lah, ibaratnya itu enggak saling ketemu gitu loh. Jadi untuk penjemurannya itu enggak saling lihat satu rumah itu. Nah, jadi
ya burung dia jalan, burungnya juga juara. Namun ini teman-teman, prosesnya itu juga agak lebih lama gitu. Misalkan kalau pakai koloni ini, kalau menurut saya itu, misalkan kita ibaratkan gini aja teman-teman, itu misalkan burung ini sembuh dari bagongnya itu misalkan 10 hari atau 1 bulan lah, 1 bulan. Nah kalau rawatan tunggal ini biasanya bisa memakan waktu 1,5 bulan atau 2 bulan gitu. Jadi intinya itu untuk rawatan koloni ini sebenarnya untuk mempercepat, untuk menyetabilkan gitu loh, untuk membuang emosinya, amarahnya itu lebih cepat. Jadi untuk rawatan tunggal itu bisa dengan pola rawatan saya ini sebenarnya itu enggak jauh berbeda, cuma itu bedanya ya cuma di saling ketemukan ini gitu loh. Jadi untuk rawatan tunggal itu juga bisa memakai rawatan saya dengan restar ulang, terus dari segi pengembunan malam, penjemuran dan pemandian itu sama, cuma bedanya itu di koloninya ini. Karena dulu itu saya juga sebelum saya rawat koloni ini juga gini teman-teman, saya juga misalkan di rumah itu ada 2 burung atau cuma 1 burung, itu dengan rawatannya itu ya rawatan tunggal gitu loh. Jadi harian nggak, misalkan ada 2 ekor kacer itu ya juga nggak saling lihat gitu loh. Burung juga jalan, juga juara, tapi kalau menurut saya itu lebih cepat dan simpel karena memakai rawatan koloni ini gitu loh. Karena misalkan rawatan tunggal ataupun misalkan ini kita di rumah itu ada beberapa kacer ya teman-teman, ada 3 ekor atau 4 ekor, dengan rawatan tunggal itu kan memakan waktu gitu loh. Jadi nggak sesimpel koloni ini gitu loh. Tapi kalau cuma ada 1 kacer atau 2 kacer itu kan lebih cepat dengan oke teman-teman, kita jelaskan, saya jelaskan untuk pola rawatannya ya teman-teman. Jadi dari segi pemandian, dari segi penjemuran, dari restar ulang itu sebenarnya sama teman-teman. Nah, karena itu ini teman-teman, nanti saya jelaskan dari apa sih alasan saya itu pemandian itu saya berikan setelah penjemuran, terus sebelum istirahat itu nanti saya jelaskan, dan pemberian extra fooding itu sebelum istirahat dan setelah pemandian. Nah, karena ini ada alasannya teman-teman. Nah, jadi untuk rawatan tunggal untuk burung baru atau yang masalah galak, bagong itu tetap sama teman-teman. Tetap saya untuk awal itu saya restar ulang dulu. Jadi intinya itu buat saya apa itu kedepannya, rawatan kedepannya itu nggak bingung lagi gitu loh. Karena ibaratnya kan gini teman-teman, lebih enak kita itu merawatnya itu dari apa itu rendah dulu. Nah daripada kita itu rawatan dari tinggi itu kan gini teman-teman, misalnya udah tinggi langsung kita langsung ambil musik, mengira-ira itu burung itu kurang birahi atau gimana lah, itu nanti kalau yang ada malah burung itu yang over itu kan lebih parah. Mendingan kan kita restar ulang, kita apa itu lebih enak nyetingnya. Nah, jadi untuk dari segi penjemuran, dari pemberian extra fooding itu tetap untuk pas waktu burung baru dapat itu langsung saya rubah total dari pemilik sebelumnya. Jadi langsung saya restar ulang, nggak saya jemur dulu. Terus harian tetap kalau burung galak itu tetap saya
apa itu enggak pakai jemur dulu teman-teman, enggak pakai jemur dulu. Saya lihat apa itu kondisinya, apakah tiap hari itu mau mandi atau enggak. Kalau saya kan dari dulu rawatan itu untuk pemandian itu, untuk kacer itu sangat penting. Karena gini teman-teman, kacer itu kan apa itu berfaktor tinggi. Jadi kan intinya itu kita itu gimana kita itu untuk meredamnya. Nah, karena kalau menurut saya kacer itu nggak bisa jauh dari air. Nah, jadi setelah apa itu tahapan restart ulang itu, langsung saya ambil kesimpulan, saya kasih penjemurannya dulu. Saya coba jemur dulu kayak gimana gitu. Nah, baru nanti setelah saya jemur itu langsung sama teman-teman, sama kayak rawatan koloni sebenarnya. Langsung saya angin-anginkan. Nah, biar apa? Biar tujuannya itu melatih burung itu pola nafasnya teman-teman. Jadi kalau burung itu saat kita angin-anginkan itu kan nanti biasanya gacor. Nah, misalkan burung gak gacor, kita pancing, nggak apa-apa. Tujuan kita itu melatih nafasnya biar panjang. Nah, selain itu juga burung juga bisa meluapkan emosi-emosinya, terus apa itu biar burung itu nggak ngempet, nggak, biar suaranya itu melos gitu loh. Nah, jadi setelah saya apa itu angin-anginkan itu baru saya mandikan. Nah, terus baru saya kasih extra fooding. Dan untuk extra fooding takaran jangkrik itu tetap saya pakainya dengan saya suapin ya teman-teman, pakai tangan, nggak saya taruh secepok, karena nanti jumlah takaran itu tetap berbeda teman-teman. Kalau saya lebih pas kalau burung itu yang mau nyaut pakai tangan, nggak saya taruh di cepok, karena itu ibaratnya itu emang burung itu membutuhkan jangkrik dari kita gitu. Biar burung itu menyeting sendiri gitu. Nah, alasan kenapa apa itu pola rawatan itu saya buat dengan rawatan baru penjemuran, terus angin-anginkan, terus pemandian, baru istirahat. Jadi gini teman-teman, kenapa mandi itu enggak saya berikan di waktu sebelum jemur? Karena gini teman-teman, ibaratnya kita aja teman-teman, kita kan lebih enak kalau itu apa itu dalam istirahat itu kan lebih enak kalau mandinya itu habis aktivitas daripada sebelum aktivitas. Jadi intinya itu untuk menyegarkan ya teman-teman, waktu istirahatnya itu biar seger, burung nggak geran atau gimana. Karena selain itu juga gini teman-teman, itu untuk menyetabilkan. Jadi setelah kita rawatan itu ada penjemuran, itu kan otomatis suhu tubuhnya itu tinggi. Nah, jadi itu kita apa itu redamnya itu dari pemandiannya. Jadi setelah itu untuk mau kita kerodong itu kan kondisi suhu tubuh burung itu udah normal. Nah, jadi istirahatnya pun tenang gitu loh, udah nyaman. Nah, karena yang dibutuhkan kacer itu sebenarnya kenyamanan. Kalau burung belum nyaman ya gimana mau bunyi gitu loh, gimana mau tarung. Nah, terus apalagi dengan rawatan-rawatan yang apa itu sering digonta-ganti dengan enggak teratur, itu kan kalau kacer itu berpengaruh banget teman-teman, untuk dari kestabilannya, dari tingkat birahinya itu pengaruh banget. Nah, jadi untuk pola rawatan ini tetap saya ulangi terus teman-teman, tiap hari saya gitu terus. Jadi saya nggak mikir karakter burung itu harus gimana. Untuk harian saya patenkan teman-teman dengan pola rawatan kayak gitu. Nanti lama-lama burung itu adaptasi sendiri dengan rawatan itu. Nah, cuma bedanya kalau menurut saya itu
bedanya cuma di settingan lapangannya. Nah, jadi intinya itu kita ambil yang simpel, nggak ribet untuk rawatan hari ini, nggak usah dibikin ribet. Nah, kita juga harus sadar diri, kita itu startnya itu dari mana, dari burung bahan kah, burung ekspektasi kah, atau burung jalan lapangan kah. Nah, karena ini prosesnya juga berbeda teman-teman. Kalau kita belinya bahannya, kita itu nikmati aja gitu loh, nggak usah buru-buru. Nah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya teman-teman untuk pembahasannya. Jadi untuk rawatan tunggal ini hampir sama ya teman-teman dengan rawatan saya itu, karena untuk rawatan harian itu sudah saya patenkan kayak gitu. Dan alhamdulillah burung itu walaupun nggak saya koloni, dan burung-burung yang laku yang udah jalan yang saya jual itu juga sampai sekarang itu juga stabil, nggak pakai koloni, karena apa itu pondasinya itu udah terbentuk gitu loh. Oke teman-teman, salam kicau mania, salam kacer mania, ora bakong ora kacer.